Berarti apa? Kalau ada orang sholatnya ya belang belentong dikatakan begitu ya. Berarti memang fondasi tauhid belum. Kadang-kadang mendustakan ayat. Ketika Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kita selalu membincangkannya bagaimana ya kok ada orang sholat tapi fahsyanya tetap jalan, maksiatnya tetap jalan. Orang-orang seperti ini Ustaz, ketika ngumpul sholat bareng berjamaah di masjid oke. Tapi ketika dia di rumah atau di pekerjaan asik dengan pekerjaan mereka, bahkan sampai diajak temennya, ayo sholat, udah waktunya, wah nanti dulu dah, pekerjaan belum kelar. Tapi yang duhur ini nggak dikerjakan, asar dikerjakan, maghrib momennya dikerjakan, isya kelupaan sampai tidur nggak dikerjakan, itu kan belang belentong Ustaz. Ini bisa dibilang kafir nggak sih Ustaz? Orang-orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Nenek Heri di Sunatalk. Tempatnya belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu di-share ke teman, ke saudara, ke kerabat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik tombol loncengnya, silahkan diklik biar nggak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Insya Allah temanya lebih asik, lebih seru, dan bermanfaat juga buat kita semuanya. Jangan lupa juga tombol subscribe-nya diklik untuk membantu channel ini biar berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sholat. Tapi sebelumnya kita sambut dulu Ustadz kita, guru kita, beliau Ustadz Muhammad Rasyik Maskur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Pak Heri kelihatan segar juga. Alhamdulillah nih, berkat doa Ustadz nih bisa kumpul lagi di sini Ustadz. Amin, alhamdulillah. Gimana tadi Ustadz perjalanan ke sini? Macet? Alhamdulillah ya sesuai dengan kondisi-kondisi dunia lah ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Benar. Tapi alhamdulillah cuaca cerah hari ini Ustadz, jadi nggak ada halangan sampai ke sini. Baik, ini tadi kita udah kita akan bahas tema sholat nih Ustadz. Ya. Indonesia ini kan mayoritas Muslim Ustadz ya. Dan banyak nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka tuh lahir dalam Islam tapi tidak mengenal Islam sampai jauh gitu loh. Maksudnya masih ya sebatas KTP lah, Islam KTP. Contohnya sholat, mereka untuk mengerjakan kewajiban sholat aja tuh kadang-kadang masih susah. Kadang-kadang ada yang asik sibuk dengan pekerjaan, pas ketika waktunya sholat, diajak sholat nanti dulu, masih sibuk dengan pekerjaan mereka, melayani yang kerja di bidang jasa, melayani pelanggan-pelanggan. Mereka kayaknya sepertinya juga sungkan mau izin sholat dulu, jadi lebih baik menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, teman-teman kita seperti ini itu dibilangnya gimana Ustaz? Apakah iman mereka tuh lemah atau memang ketidaktahuan tentang kewajiban itu atau gimana? Nah, dalam Islam itu iman lemah itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, kendala kita sebenarnya banyak ya. Mulai dari kaum muslimin yang menganggap sholat itu pilihan. Pilihan hidup, mau kerjakan silakan. Ya mau ditinggalkan juga silahkan. Yang sholat sendiri pun hanya sekedar seremonial, gerakan-gerakan dan menjatuhkan sebuah kewajiban. Dan fenomena yang terus berkembang. Ya. Nah problemnya apa sih sebenarnya? Soal iman naik turun itu wajar. Ya, tetapi yang jadi problem bukan soal iman naik turun yang saya lihat ya. Tetapi ada tahapan-tahapan belajar kita yang agak keliru. Nah, kenapa? Ya kita lihat, kalau kita melihat kepada sunnahnya Rasulullah. Itu Rasulullah 13 tahun di Mekah itu. Apa yang beliau tanamkan?
tauhid kan ya. Tauhid, ya. Akidah mengenal Allah, Allah Maha Besar, Allah lah yang menyiapkan, memberikan rezeki, Allah lah yang maha atas segala sesuatu. Dicontohkan juga bagaimana dahulu kaum-kaum yang mengingkari Allah begitu mudah Allah binasakan. Nah, sehingga yang tertanam itu begitu kuat, Allah lah ilah, Allah lah yang maha besar, Allah lah tempat bergantung, Allah lah yang mampu membalas dengan segala sesuatu kekuatan Allah dan tidak ada yang mampu untuk menandingi. Jadi disebutkan tentang kaum Samud, kaum Ad yang posturnya besar, bisa membelah gunung, bisa membuat rumah-rumah yang tinggi. Nah, itu begitu mudahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa mereka ketika mereka mengingkari. Nah, ketika itu tertanam, sebenarnya perintah sholat itu hanya datang dari sisi bunyi dari Allah. Aku perintahkan engkau sholat, maka ketika itu langsung dengan pengertian sholatnya, dengan pengertian mereka tunduk kepada Allah. Sehingga apa? Hasil sholat mereka dengan hasil sholat di zaman kita kayaknya jauh. Nah, akibatnya apa? Kita kadang-kadang mendustakan ayat. Ketika Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kita selalu membincangkannya. Bagaimana ya? Kok ada orang sholat tapi fahsyanya tetap jalan, maksiatnya tetap jalan. Nah, tadi problem mendasarnya adalah pendidikan kita yang loncat, ya, tidak melalui star yang bagus. Itu yang paling dominan yang saya lihat. Jadi apa namanya, cuman asal ngikutin turun-temurun orang tua kita dulu aja. Sholat cuman berangkat sholat aja, nggak tahu sholat itu emang nantinya akan menolong kita di hari akhir kan ya. Karena kan sehingga tadi itu apa? Jadi PD Islam, saya Islam kayaknya sudah, padahal sebenarnya apa? Permasalahan ilmu dalam Islam itu kan harus diperbaharui lagi. Ada generasi baru diperbaharui lagi. Terus belajar terus ya harusnya itu. Makanya Allah katakan apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kalian itu dengan terus mempelajari la ilaha illallah. Dikenalkan lagi tauhid, dikenal lagi dengan keagungan Allah. Allah pemberi rezeki, Allah mengatur segala-galanya, Allah lah yang maha kuat, maha ini, perbarui terus. Ya, sehingga nanti perkara sholat, perkara saum, perkara haji itu memang dia lakukan dengan kesadaran dan sepenuh hati. Oke. Jadi sholat itu sebenarnya bisa jadi patokan bahwa orang itu beriman ya Ustaz ya. Tapi gini Ustaz, kadang-kadang ketika lagi kumpul sholat bareng, tapi ketika lagi nggak kumpul mereka kadang-kadang ya tadi karena nggak kumpul sama teman-teman, jadi ketika mau ada waktu, udah waktunya sholat dia nanti malas-malasan, ntar dulu dah sampai lupa sampai masuk ke sholat berikutnya lupa gitu. Betul Mas Heri. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya tadi penilaiannya bukan di teman kita, bukan di tetangga kita, bukan di guru kita, atau lagi kita ngumpul, tapi penilaiannya indallah, kan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tadi ketika ngumpul rame-rame sholat, nah, ketika lagi kajian semangat. Tapi ketika di rumah ya nggak tahu sholat apa enggak ya. Asik itu tadi sebabnya tadi apa? Awalnya startnya itu tadi yang beliau. Cara belajarnya. Karena kita ketika ingin mengetahui orang itu Islamnya itu nampak dia paham atau tidak, memang faktornya sholat. Barometernya sholat ya Ustaz. Sholat. Ya, karena orang bisa sholat dengan bagus, ya, dengan penuh penghayatan ketika dia kenal tauhidnya dia. Berarti apa? Kalau ada orang sholatnya ya belang belentong dikatakan begitu ya, berarti memang fondasi tauhid belum. Jadi tadi Ustaz bilang sholatnya belang belentong ya. Kalau di tempat Eri itu namanya berling Ustaz. Kober sama eling. Jadi ketika lagi mau sholat, ada masalah, ada apa dia sholat. Tapi kalau nggak inget ya udah lupakan aja. Nah orang-orang seperti ini Ustaz, ketika ngumpul sholat bareng berjamaah di masjid, tapi ketika dia di rumah atau di pekerjaan, asik dengan pekerjaan mereka, bahkan sampai
diajak temennya, ayo sholat, udah waktunya, wah nanti dulu dah, pekerjaan belum kelar. Sampai, contoh dari duhur sampai asar, beliau kelupaan karena ketiduran atau apa. Nah, tapi yang duhur ini nggak dikerjakan, asar dikerjakan, maghrib momennya dikerjakan, isya kelupaan sampai tidur nggak dikerjakan. Itu kan belang-belintang, Ustaz. Ini bisa dibilang kafir nggak sih, Ustaz? Orang-orang seperti ini? Ya, jadi memang para ulama itu ketika membincangkan tentang hukum sholat, ya mereka membagi orang yang tidak mengerjakan sholat itu dengan dua kelompok. Oke. Kelompok yang pertama memang meyakini tidak ada sholat di dalam Islam. Bahwa tidak ada kewajiban sholat di dalam Islam. Ya, ini ada dua kelompok. Ya. Ada yang memang berilmu dengan itu. Jadi ilmunya apa? Ilmunya tidak ada sholat dalam Islam. Ya, rata-rata ini mereka yang mengklaim sudah sampai pada puncak ma'rifah. Ilmunya terlalu tinggi gitu, jadi nggak perlu pakai sholat gitu ya. Tinggi kelewatan batas. Sehingga nggak ada ilmunya. Jadi yang kedua memang dia tidak mengenal syariat Islam. Jadi tadi ya kita antum bilang tadi sekedar KTP-nya atau legalitasnya, identitasnya Muslim, tapi pengetahuan tentang Islam nggak ada. Nah itu, nah kalau kelompok ini biasanya mereka akan meninggalkan sholat itu selama-lamanya dalam hidup. Kecuali nanti ada ilmunya, ada tambahan pengetahuan kalau taubat ya. Tapi kalau model tadi itu biasanya akan terus menerus sampai bahkan kalau ajal mereka datang mereka nggak sholat. Nah ada kelompok yang kedua nih, dia ninggalin sholat karena dia malas, dia mager, dia sibuk, dia tahu ada kewajiban sholat. Nah ini biasanya nggak permanen dia tinggalin sholat. Kadang-kadang dia sholat. Ya. Kadang-kadang dia tinggalin, walaupun ada juga orang yang ninggalin sholat selama hidup, walaupun dia tetap yakin bahwa sholat itu diperintahkan. Nah lalu kelompok yang kedua ini tidak kafir, dikatakan oleh para ulama tidak kafir, mereka fasik. Fasik itu artinya orang Muslim yang meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Diperintahkan oleh Allah, ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Ini kaum mukmin yang fasik, dan ini tentunya mereka tidak kafir karenanya di status mereka di akhirat dikatakan oleh para ulama tetap mereka akan dikeluarkan dari api neraka karena pernah sujud kepada Allah sujud kepada Allah tadi. Karenanya antara toleransi antara kelompok pertama dengan kelompok yang kedua dikatakan oleh para ulama kembali kepada pernah nggak mereka sujud kepada Allah? Iya. Kalau sama sekali nggak pernah, mau dia malas, mau dia sibuk, atau mau dia meyakini bahwa tidak ada sholat, mereka ini apa? Kekal. Sama. Dan juga ada kelompok yang benar-benar sama dengan mereka, yaitu apa? Orang kafir. Oh, ya. Orang musyrik, orang kafir, orang musyrik. Jadi mereka satu kelompok. Walaupun sebenarnya lahir di Islam, tapi ya, maka benar tuh Rasulullah bilang apa? Al-farqu bainal muslim wal kafir wal syirki tarkus shalah. Pembeda orang muslim itu dengan orang kafir, dengan orang musyrik itu adalah ninggalin sholat. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini dikatakan oleh sebagian para ulama yaitu apa? Meninggalkan sholat nihaiyan, artinya sampai dia wafat nggak pernah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga tadi apa? Tidak ada athar, tidak ada pengaruh sujud itu. Siap. Jadi untuk teman-teman yang tadi berlink tadi masih ada dikasih kesempatan sama Allah ya Ustaz ya, untuk biar istiqomah sholat terus bisa merasakan surga nanti ya. Tapi kalau yang benar-benar meninggalkan itu udah pasti kekal di neraka pasti. Ya, artinya kalau kita berbicara kesempatan selagi dia masih belum wafat, meninggal nih, kesempatan itu ada terus. Ya, walaupun orang kafir sekalipun. Orang kafir pun kita nggak bisa langsung bilang ente masuk neraka, nggak bisa. Karena dia masih mungkin dapat hidayah Allah di akhir. Ya. Tapi yang dimaksud ini kalau orang-orang tadi itu sudah mengembuskan napas terakhir dan dia dalam kondisi itu, itu yang sudah kita katakan tidak lagi ada
tidak ada lagi jalan keluar secara ilmu. Tapi kalau dia orang muslim kafir misalnya, atau dia tidak ngerjain sholat saja di akhir hidup, tiba-tiba Allah berikan taufik. Walaupun dikasihkan hidayah, dia nggak sholat, kemungkinan besar juga pasti masuk surga, Ustaz. Makanya di akhir-akhir hayat nih dikasih hidayah sama Allah nih, sebelum meninggal mengucapkan apa tuh syahadat, apakah itu juga pasti dijamin masuk surga? Ya, kalau kalau ada orang non muslim, kalau dia mengucapkan syahadat, belum datang waktu sholat, dia wafat, maka itu nikmat terbesar. Ya, ada diceritakan seorang pejuang dari Romawi bertanya kepada Khalid ibn Walid, George dikatakan. Dia tanya, itu pedang turun dari langit ya? Sehingga kalau engkau pakai itu disebut dengan pedang Allah. Dia bilang, kata Khalid, ini pedang biasa, tapi aku latih, aku gunakan dengan keahlian yang aku latih, ya, maka Allah memberikan kemampuanku untuk menggunakannya. Lalu kemudian berbincang tentang Islam. Akhirnya si George ini dikatakan masuk Islam. Kalau dia berada di pasukan kaum muslimin, belum dia pernah sholat, belum dia pernah saum, dia meninggal. Maka ini apa? Ya, dan hal seperti ini nggak bisa direkayasa. Ya. Artinya dia punya niat di dalam hatinya, kalau umurnya panjang dia akan sholat. Nah, tapi kalau ada orang syahadat nih, sudah syahadat, datang waktu sholat, gak sholat juga. Oh, beda. Ya, datang lagi waktu sholat asar, misalnya dia jam 11 masuk, syahadat, jam syahadat. Zuhur datang, dia gak sholat. Asar gak sholat. Ini sholat, ya sami mawon. Sami mawon. Ya. Dan bukan berarti yang dimaksud tadi baru hidayatul irsyad. Dia baru dapat petunjuk secara pengetahuan. Tapi belum mendapatkan hidayatul taufiq, ya, di mana Allah menundukkan hatinya untuk beribadah. Seperti itu. Nah, Ustaz, ini tadi agak melenceng nih dari sholat nih tadi, yang masalah pedang Allah tadi. Ya. Nah, sekarang gimana sih cara istiqomah untuk mulai sholat, Ustaz? Untuk teman-teman semua ini yang pengen istiqomah untuk sholat, ada tip nggak, Ustaz? Yang pertama yang dia lakukan, dia harus belajar tauhid. Belajar lagi ya, Ustaz? Ya, dia belajar tentang asma Allah wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah. Ya, karena itu asas dari fondasi. Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad di dalam kitab beliau Fiqhu Asma'illah wa Sifatihi, beliau mengatakan, ya wajib bagi seorang muslim itu untuk memulai dia belajar, dia mempelajari tentang asma Allah al-husna wa sifatillahil ulya. Dia belajar tentang itu karena itu adalah asas, kata beliau. Jadi asas itu kalau orang ingin membangun meninggikan bangunannya, maka dia harus menguatkan fondasinya, asasnya ini. Ya. Nah, kalau asasnya ini lemah, maka dia mau merajinkan sholatnya bagaimana? Mungkin. Iya. Dia berpikir mau supaya saumnya ini lebih top, sholatnya lebih banyak, fondasinya lemah. Ya, maka dia dikuatkan lagi, diajarkan lagi tentang Allah, diajarkan lagi tentang ketauhidan, kasih sayang Allah, syariat Allah yang begitu mudah ini. Nah, kalau sudah lapang hatinya itu, masuk hatinya ini, maka insya Allah dia memulai sholat. Yang kemudian yang kedua, ya, ketika dia mulai sholat, dia sudah mulai mempelajari bacaan-bacaan sholat. Pengertian-pengertian sholat itu di dalam hidupnya. Maka berubahlah sholat itu apa? Jadi hajat, jadi kebutuhan dia. Sama dengan kebutuhan dia kepada nasi. Iya. Antum kira-kira sehari 2 hari nggak ketemu nasi gimana tuh? Padahal udah makan yang banyak tapi tetap aja kalau belum ketemu nasi masih belum kenyang aja. Apa sebab? Hajat. Nah, begitu pula bagaimana kalau orang bisa istiqomah sholat, ya dia harus tahu merasakan sholat itu hajatnya. Yeah. Jadi ya itu tadi tip ya, agak melenceng nih, Ustaz. Tetap tentang sholat, Ustaz. Kadang-kadang kita kalau lagi sholat berjamaah, Ustaz, ini nggak bisa dibungkirin, Ustaz, ya, di Indonesia nih ya.
ada yang ketika mau sholat, maaf ini ini agak melenceng ya. Ketika mau sholat ada yang baca surat An-Nas, terus takbiratul ihramnya dipanjangin Ustaz, Allahu Akbar gitu. Terus nanti kalau setelah salam, alhamdulillah. Nah itu dalam Islam itu ada ajarannya nggak sih seperti itu? Nah, barakallahu fiik. Intinya memang sebelum sholat, sesudah sholat itu perkara-perkara itu mubah. Yeah. Orang mau baca ayat ini, ayat itu, orang mau makan, mau minum, ya setelah sholat juga sudah keluar sholat. Karena ada istilah takbiratul ihram. Kalau sudah mengucap takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, berarti haram perbuatan-perbuatan itu di dalam sholat. Ucapan yang tidak pada tempatnya, bukan haram ucapannya ya, tapi menempatkannya. Bisa jadi di luar sholat itu halal, bahkan berpahala. Ya. Sehingga ada kondisi membaringi sholat, tapi dia belum masuk sholat. Nah, ini juga masalah. Ya. Tadi kita sudah katakan bahwa perkara itu apa? Mubah-mubah saja, boleh-boleh saja orang membaca ini. Tapi ada indikasi ini berbarengan dengan sholat. Apabila itu dilakukan terus-menerus, misalnya sebelum sholat orang membaca ta'awud, orang baca qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas, dan lain sebagainya, maka tadi adalah ini perkara mubah. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, khawatir itu akan menjadi apa? Tambahan di dalam sholat. Tambahan di dalam sholat. Kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu muncul di dalam diri juga. Jadi saya kalau nggak baca itu nanti sholat saya kayaknya nggak sah. Gitu. Padahal itu bukan persyaratan di dalam sholat. Tidak ada riwayat di dalam sholat demikian. Yeah. Nah itu bagi dirinya sendiri. Lebih khusus lagi bagi orang lain. Kita nggak tahu orang lain ini orang awam kah, orang alim kah, orang ini kan. Rata-rata kan kita berislam ini apa? Ngelirik lihat orang. Iya. Ini orang seperti begini. Diikutin sama dia. Iya. Jadi banyak yang ngajarin juga kepada yang di bawahnya begitu. Ya. Nah ketika ada orang lain nggak begitu, wah itu sholat jadi ya berbeda-beda kan jadinya. Nah, disitulah masalahnya ada penekanan para ulama untuk ya tidak mendemokan terlalu nampak ya bacaan-bacaan itu. Kalaupun dia ucap di dalam hati atau apa yang tidak begitu nampak ya, kalaupun ada pengaruh nanti pada pengaruh dirinya, merubah diri itu lebih mudah daripada merubah orang lain nantinya. Begitu pula selesai sholat. Iya. Oke, siap. Nah, terakhir Ustaz nih Ustaz, ada tips nggak Ustaz untuk menjaga ibadah harian kita nih buat teman-teman semua nih yang pengen ibadah kita tiap hari itu seperti sholat bisa tepat waktu, bisa yang ikhwan bisa berjamaah di masjid atau di musola. Nah, tipsnya gimana Ustaz? Ada nggak? Ya, kalau itu semua melalui latihan. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang menjaga 40 waktu sholat, 40 waktu sholat, dia mendapatkan takbiratul ihram imam, maka kutiba lahu bara'atani. Kutiba lahu bara'atani. Maka ditulislah bagi dia 2 kebebasan. Yang pertama, bara'ah minan nifaq, kebebasan dari sifat kemunafikan. Yang kedua, bara'atu minan nar, kebebasan dari api neraka. Nah, hadis ini memberikan kita satu pelajaran bahwa perkara-perkara agama ini walaupun nampak ringan, tapi kalau nggak dibiasakan, nggak dilatih, kalau orang sesekali sholat, kemudian besok ditinggalkan, besok lagi sholat, itu tidak terbentuk habit atau tidak terbentuk satu kebiasaan ya. Nah, maka ketika dia mulai melatihnya selama 40 hari, itu diharapkan akan terus menerus lanjutnya. Iya. Itu 40 hari ini. Ya bukan berarti ada orang sholat 40 hari kemudian nanti dia akan terus begitu ya, tapi itu lebih mudah. Karena dia melatih. Udah biasa. Ya sama kayak orang main silat lah ya. Iya. Ya kalau antum baru sekali latihan, besok seminggu 2 minggu libur, baru latihan lagi, maka refleks gerakan itu
Nah, itu belum teruji. Ya, sehingga kalau ditempeleng orang, ya itu apa namanya? Langsung ngambruk. Lambat nangkisnya. Lambat nangkis bisa langsung kena juga. Ya, jadi seperti itulah. Itu model ya, artinya dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi ditarbiyah, dilatih dengan jarak-jarak waktu yang panjang, dilatih sebagus mungkin. Nah, nanti belakangan hari itu semakin mudah karena sudah mulai terbiasa. Yang jelas juga ikut taklim ya Sat ya. Ya, itu pasti harus taklim biar nggak apa namanya iman itu tetap. Iya. Naik Karena terus. kenapa ada hari Jumat? Hari Jumat itu yang paling penting apa? Khutbah. Kenapa? Karena dalam sepekan orang nggak dapat pencerahan, tidak diberikan nasihat, itu dia akan oleng. Apalagi khutbahnya pas khutbah tidur, wah udah. Nah, ya masih mending lah ya, ada doa-doanya dapat ya. Artinya memang orang itu harus taklim ya. Harus mendengarkan nasihat siapapun dia. Jadi biar istilahnya tuh menghadapi masalah hidup itu kalau sering taklim, ikut kajian-kajian yang apalagi ikut nonton video ini nih, insya Allah imannya tuh nggak bakalan turun nih, nambah terus ya. Jadi kita memberikan sarana ya bahwa orang wajib belajar. Nanti tanya belajar di mana? Di Sunnah Talk ini. Ya, Sunnah Talk bisa. Sekarang belajar nggak harus datang ke tempat-tempat belajar kayak apa ya, Ustaz? Ya intinya kita menyiapkan sarana ya. Sarana ya di media ini. Iya benar. Ya. Ke majelis taklim di masjid-masjid atau dimanapun yang datengin di media ini juga insya Allah juga bermanfaat. Dah, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jadi nih buat teman-teman Sunnah Talk nih, semoga video ini bermanfaat. Jangan sampai iman kita kendor nih. Tadi udah ada tip-tip dari Ustadz nih, ya kan? Belajar sholat 40 hari, kita harus belajar terus, insya Allah. Jadi nanti kedepannya itu kita biar semangat untuk ibadah sholatnya. Apalagi untuk ikhwan berjamaah di masjid ya, Ustadz ya? Iya. Nah, diusahakan berjamaah di masjid. Jangan sampai cuman ada hujan bentar, males bikin kopi di rumah, jadi nggak sholat dah nantinya. Oke? Ya, baik Ustadz. Syukron atas ilmunya Ustaz. Sampai ketemu di video selanjutnya. Insyaallah. Nah, oke. Untuk teman-teman semua nih, jangan lupa ya klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari kami Sunnah Talk yang insya Allah lebih asik nanti, lebih bermanfaat lagi. Tombol subscribe-nya jangan lupa diklik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.